Dalam waktu dekat, pemanasan global telah menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang sangat besar dan menyapu bersih kota-kota pesisir di seluruh dunia. Jutaan orang telah mengungsi dan iklim ekstrim menyebabkan kelaparan global, sehingga pemerintah menerapkan program izin kehamilan untuk menekan jumlah populasi manusia. Dalam mengkompensasi hal ini, para ilmuwan membuat serangkaian robot dikenal sebagai mecha yang tidak membutuhkan banyak sumber daya alam untuk bertahan hidup seperti layaknya manusia. Penemu mecha ini adalah Profesor Habi. Ia menunjukkan mecha dalam bentuk seorang wanita sambil menjelaskan bahwa robot diprogram bereaksi terhadap rasa sakit seperti manusia jika tubuhnya dilukai oleh seseorang. Dan kali ini Profesor Habi berencana membuat robot anak yang diprogram untuk mencintai kedua orang tuanya, dikhususkan kepada sepasang pasutri yang mendambakan keturunan. 20 bulan kemudian, menceritakan Henry dan Monica mengunjungi putra mereka bernama Martin di rumah sakit. Martin didiagnosis penyakit langka sehingga ia harus berada di balik inkubator dalam keadaan mati suri sampai obatnya ditemukan. Saat itu dokter mengkhawatirkan Monica yang masih mengharapkan kesembuhan itu, sering datang untuk membacakan dongeng kepada putranya. Dokter menasihati Henry untuk membantu Monica agar lebih berpasrah diri dalam menghadapi kondisinya. Kemudian Henry mendaftar ke pengujian beta cybertonic dan dipilih oleh Profesor Habi untuk menguji penemuan terbarunya, mecha anak bernama David. Robot David adalah prototipe anak mecha yang diprogram untuk mengalami cinta. Monica marah, berpikir Henry sedang mencoba menggantikan putra kandungnya dengan menghadirkan robot tersebut. Henry menjelaskan bahwa David hanya sekedar hadiah supaya Monica tidak kesepian lagi. Monica pun akhirnya mau menerima David. Lalu Henry menjelaskan aturan kerja protokol pencetakan. Jika memang ingin memelihara David, maka mereka harus mengaktifkan imprintingnya yang membuat David setia kepada mereka seperti anak menyayangi orang tuanya. Setelah diaktifkan, mecha tidak dapat di-reset, yang artinya jika mereka sudah tidak membutuhkan David, maka David akan dihancurkan oleh perusahaan. Jadi sangat penting bagi mereka untuk tidak sembarangan mengaktifkan robot tersebut. Sore harinya Monica dan Henry mengizinkan David masuk ke kamar Martin. David mulai bertingkah layaknya anak mereka, membuat Monica gugup dan memilih keluar kamar. Esok pagi, David melihat Monica menyiapkan sarapan dengan rasa ingin tahu yang murni. Dia terus mengawasinya sepanjang hari. Monica tidak mau terpancing, memilih tetap bersikap cuek. Lama-lama mulai terganggu hingga terpaksa memasukkan David ke dalam lemari. Beberapa saat kemudian Monica merasa bersalah, lalu mengeluarkannya. Dikira David, mereka sedang bermain petak umpet. Monica mengiyakan tanpa tahu resikonya. Sampai beberapa menit, David mengejutkan Monica di kamar mandi saat buang hajat karena mengira sedang main petak umpet. Ketika makan malam, David melihat orang tuanya makan. Dia ikuti setiap gerak mereka, seperti berpura-pura minum dari gelas kosong untuk meniru Henry, lalu meniru cara Monica makan pasta. Saat mie-nya tersangkut di bibir Monica, David pun tertawa hingga mengejutkan mereka yang membuat semuanya jadi ngakak. Berjalannya waktu, Monica mulai memperlakukan David seperti putranya sendiri. Namun hal itu pun sekaligus mengingatkannya kepada Martin di rumah sakit yang bikin Monica sedih. Keesokan paginya Monica membulatkan tekad untuk memulai protokol pencetakan atau membuka segel agar David terprogram menjadi anak Monica dan Henry. Setelah selesai mengatakan kode yang akan memicu David, wajah anak robot itu menjadi lembut dan untuk pertama kalinya David memanggil Monica ibu. Mendengar itu Monica langsung merinding dan terharu lalu memeluknya. Di suatu malam Monica sedang bersiap keluar untuk menghadiri acara bersama Henry. Sebelum mereka pergi tiba-tiba David datang. Monica mencium sesuatu dan menyadari bahwa David telah menggunakan parfum mahal Monica. Meskipun begitu ia memaklumi David yang masih sering meniru segala sesuatu. Sebelum pergi Monica mengambil robot beruang tua bernama Teddy yang dulunya milik Martin dan memberikannya kepada David agar dia dapat menemani saat mereka pergi. Beberapa waktu kemudian David mengangkat telepon dan menunjukkan kelebihannya dapat menyampaikan audio dengan mengubah menjadi speaker. Panggilan telepon tersebut berasal dari Henry menyampaikan berita mengejutkan. Beberapa hari kemudian, Monica pulang bersama Martin yang dinyatakan telah sembuh dari penyakit langkanya. Hari-hari berlalu, Martin memperlakukan David seperti mainan. Ketika ditanya tentang hal pertama yang dia ingat, David menggambar seekor burung dengan bulu yang mencuat dari ekornya.
Di suatu sore, David mendengar Monica membacakan dongeng Pinocchio untuk Martin. Si Martin mengejek David dengan cerita tersebut. Dari sanalah David terinspirasi ingin menjadi anak laki-laki sungguhan seperti Pinocchio yang asalnya boneka kayu disihir oleh peri biru menjadi anak manusia. Saat makan siang, Martin menantang David memasukkan makanan ke mulutnya. Monica dan Henry panik mengingat tindakannya itu dapat merusak David. Pada akhirnya David berhenti dalam kondisi kulit wajahnya melorot ke bawah, membuat takut semua orang. Setelah itu David langsung diperbaiki. Saat Monica memegang tangannya, David berkata bahwa ia baik-baik saja. Melihat ibunya perhatian terhadap David membuat Martin cemburu. Setelah kejadian itu, Martin merencanakan hal jahat. Dia menipu David untuk diam-diam memotong rambut Monica saat sedang tidur. Dengan dalih, hal itu dapat membuat Monica tambah sayang terhadap David. Awalnya David menolak, tapi Martin memanipulasinya hingga ia setuju. Kemudian David pergi ke kamar untuk memotong rambut Monica dengan gunting. Tak lama tiba-tiba Monica berbalik dan matanya hampir kecolok gunting. Henry bangun karena mendengar teriakan Monica dan langsung memegang David. Beberapa helai rambut dipungut oleh Teddy. Esoknya mereka menggelar pesta ulang tahun Martin. Mengingat kejadian semalam, Monica memaafkan perbuatan David setelah tahu alasannya. Tapi tidak dengan Henry yang beranggapan sikap David mulai membahayakan keluarga mereka. Selama pesta, teman-teman Martin mengejek David. Seorang anak mengambil pisau untuk menguji rasa sakitnya. Hal itu memicu pemrograman pertahanan David yang membuatnya bersembunyi di belakang Martin untuk meminta perlindungan yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam kolam. Melihat itu, Henry dan beberapa orang dengan cepat menolong Martin tanpa menghiraukan David yang masih berada di dalam kolam. Setelah kejadian itu, Monica menjadi waspada terhadap David. Ketika masuk ke dalam kamarnya, ia melihat beberapa catatan yang ditulis David menyatakan bahwa ia sangat mencintai keluarganya, terutama Monica. Dia sangat sedih dan dilema, namun Monica harus mengambil keputusan sulit, lalu memberitahu David bahwa ia akan mengajaknya jalan-jalan ditemani Teddy. Esok pun tiba, Monica menangis saat dia berkendara menuju Sabertonic untuk menghancurkan David. Tidak tega, ia mengubah rencananya dan mengemudikan mobil ke arah hutan. Sampai di sana penuh semangat David menggelar tikar, dipikir sedang piknik. Seketika Monica menghancurkan suasana bahagianya setelah memberitahu bahwa dia harus meninggalkan David di hutan tersebut untuk selama-lamanya. Hancur, David memohon dan meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya, lalu bertanya apakah dia akan diterima kembali jika berubah menjadi anak manusia seperti Pinocchio. Monica enggan menjawab dan sebelum pergi dia memberi David sejumlah uang dan menyuruhnya untuk sembunyi dari siapapun, terutama petugas Cybertonic. David berusaha menahannya sehingga Monica mendorong David, kemudian pergi meninggalkan David untuk selama-lamanya. Beralih menceritakan seorang mecha bernama Joe. Joe adalah robot yang dirancang untuk memuaskan para wanita kesepian. Setelah melayani kliennya, ia menjalankan tugas kembali menemui klien yang lain di sebuah hotel. Pemilik hotel itu memperingati Joe supaya menjaga rencana izin operasinya karena kelompok anti-robot yang dikenal sebagai Flash Fair sedang memburu mecha liar. Lalu Joe mengubah warna rambutnya sebelum masuk ke kamar klien. Ketika mendekati wanita itu, ia terkejut menemukan tempat tidur berlumuran darah dan kliennya ternyata telah mati. Seorang pria muncul sebagai pelaku pembunuhnya. Joe menyadari bahwa dia telah dijebak dan segera melarikan diri, bersembunyi lalu menggunakan pisau kecil untuk mencongkel rencana lisensi operasinya agar tidak dapat dilacak. Di dalam hutan, David memberitahu Teddy bahwa dia ingin menemukan peri biru agar mengubahnya menjadi anak manusia seperti yang dilakukan terhadap Pinocchio. Tiba-tiba sebuah truk sampah lewat, membuang serpihan mecha yang telah dihancurkan. Beberapa robot liar bermunculan untuk mencari bagian-bagian yang dapat menyempurnakan wujud mereka. Melihat itu, David kini memahami perkataan Monica untuk bersembunyi dari siapapun supaya tidak berakhir di tempat sampah. Joe muncul di tempat itu, lalu melihat sebuah pesawat berbentuk bulan milik kelompok anti-robot dengan sebutan Flash Fair. Para mecha segera melarikan diri. Disitulah Flash Fair mulai memburu mereka. Kelompok Flash Fair menculik mecha dan menghancurkannya dalam sebuah pertunjukan untuk membuktikan kampanye anti-robot. Mereka memiliki alat pengintai di pesawatnya, lalu mengerahkan tim eksekutor berupa pasukan bermotor yang mulai mengejar mecha melalui hutan dan menembakkan cakram magnet untuk menjebak para robot-robot liar tersebut.
David dan Teddy mengikuti beberapa mecha sembunyi ke dalam pondok. Di sana ia bertemu dengan mecha wanita yang diprogram sebagai pengasuh anak. Sayangnya, persembunyian mereka ketahuan. David dimasukkan ke dalam jaring, kecuali Teddy yang bergelantung sambil memegangi tangan David. Namun ia pun akhirnya jatuh, lalu berlari mengejar pesawatnya masuk ke tengah acara flash fair. Seorang karyawan menemukan Teddy, lalu memberikan kepada karyawan lain untuk disimpan di penitipan barang. Semua orang antusias menyaksikan pertunjukan menghancurkan para mecha liar dengan berbagai macam permainan. Pertama, mereka membawa satu robot tua ke dalam meriam lalu ditembakkan ke arah lingkaran api.